Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Sampai hari ini saya kagum kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Saya sedikit bersaksi tentang kesetiaan Tuhan. Bahwa saya cukup menjaga kesehatan Bapak Ibu. Suatu waktu saya sakit mungkin sedikit lama saudara. Saya melayani Tuhan. Suami saya pun dia meninggalkan pekerjaannya di bank. 8 tahun kemudian memberi hidup sepenuhnya untuk melayani Tuhan. Cukup menjaga kesehatan dan yang lain. Tapi suatu waktu kami sudah melayani Tuhan. Saya sakit saudara, pada makan dan yang lain juga dijaga. Saya pengen membesarkan anak-anak dengan umur yang penuh. Sehingga saya cukup menjaga dan suatu waktu saya sakit dan singkatnya. Dokter di Jakarta mengatakan bahwa agak sedikit sulit karena kondisinya menurun secara drastis saudara. Jadi saya tiba-tiba jadi langsung kurus sekali. Benjolannya banyak, 15-an saudara. Itu pun untuk diameter yang cukup lumayan. Dan ditambah lagi dengan kondisi liver yang ada problem. Dan tekanan darah saya cukup rendah ya. Di bawahnya bisa 46, 48 jadi lebih sulit saudara. Di saat-saat yang sama kondisi terus memburuk, turun secara cepat dan sulit buat jalan. Saya di situ saya tahu bahwa ternyata saya sakit dan saya masih menjalani pengobatan di Jakarta dan dokter katakan harus dibawa keluar, saya masih bertahan. Nah singkatnya suatu waktu saya diberi kesempatan untuk berobat di luar, itu pun saya tidak pikir, tidak berharap lebih Bapak Ibu. Suatu waktu saya diberi kesempatan oleh Tuhan, nah saya tahu itu lewat beberapa teman, khususnya seorang itu Jeffrey S. Chandra. Dia dikasih hati untuk dukungan buat saya, dan itu pun buat saya surprise banget, saya tidak pernah pikir saudara, tapi Tuhan memberi kesempatan buat saya dan saya berangkat ke Cina dan ke Singapura dan singkatnya sampai di sana dokter mengatakan bahwa di tubuh saya kondisi terus menurun secara cepat saudara, dan dokter katakan di tubuh saya ada 2 penyakit yang sulit dengan kondisi komplikasi yang lain. Yang pertama Chikuchi Fujimoto, di dunia 108 dikatakan, dan di tubuh saya very agresif, menyerang sangat cepat dan ke beberapa tempat saudara, di bawah otak juga ada, di bawah di spinal cord, sumsumnya juga ada benjolan juga, dan kondisi memburuk secara cepat dan proses berjalan secara cepat. Saya tadinya masih oke, saudara. Tapi ternyata saya tahu bahwa ternyata saya sakit. Sampai suatu waktu akhirnya dokter katakan bahwa dari hasil yang terakhir dikatakan bahwa ada cancer nasopharynx early, jadi harus dijaga supaya tidak berkembang saudara, karena akan menjadi 2 case with different treatment, 2 penyakit dengan pengobatan bertolak belakang, dan kondisi terus menurun karena mungkin yang bikin sulit karena di saat itu dia menyerang ke otak Bapak Ibu. Jadi itu membuat saya sulit. Saya punya anak perempuan besar, jadi saya masih pikir panjang. Ketika dia menyerang ke otak saya mulai hilang kesadaran, jadi kadang biar orang udah kenal pun bisa lupa, nggak kenal. Dan waktu di luar negeri pun dalam pengobatan saudara, saya kalau hilang kesadaran saya bisa lari nggak pakai baju, itu sulit Bapak Ibu. Buat saya di saat itu saya tidak melihat Tuhan, saya tidak melihat tangan Tuhan, dan hasil semuanya tidak baik. Bahkan ketika dokter-dokter semuanya ngumpul saudara, harusnya ada fotonya. Saudara, ada beberapa, ini foto yang diambil anak saya 2010 saudara. Saya sakit dari 2008. Dan ketika dokter panggil dan dikatakan agak very complicated, udah pakai herbal, pakai secara medis dan kondisi menurun drastis. Dan singkat kesaksian, dia katakan agak kesulitan karena waktu itu sudah menyerang ke otak, dan saya dipulangkan waktu itu ke Jakarta biar dekat dengan keluarga dengan kondisi yang sangat tidak baik. Kalau mau kecewa, saya sudah lama kecewa dengan Tuhan. Kalau mau undur, saya sudah lama undur, saudara. Kalau saya mau berhenti melayani, sudah lama saya berhenti melayani. Tapi dalam hati saya secara fisik mungkin drop sekali. Secara fisik mungkin tidak ada yang bisa saya berharap di atas dasar yang kuat. Tapi dalam hati saya ada semangat yang luar biasa, dan hati saya selalu ada sesuatu yang saya tahu itu Roh Kudus yang berkata bahwa saya tidak pernah sendiri. Bahwa Tuhan itu cukup buat saya. Saudara, saya ingat ketika masa operasi, ketika menjalani proses, ketika dia pun menyerang ke otak, selalu saya ada pujian-pujian yang saya nyanyikan tadi, pujian yang saya dapat ketika air mata sulit buat berhenti. Ketika mau dioperasi, ketika masa-masa yang tidak punya harapan. Saya tulis lagu, saya rekam saudara. Saya tidak pikir untuk bikin album lagi karena udah 10 tahun saya dengan Maranatha Recording Company dan udah selesai, dan saya sakit tidak perpanjang. Saya tidak pernah pikir kondisi menurun, tapi pujian itu yang menemani saya selama saya berobat saudara. Pujian itu yang selalu saya dokter sebentar mau dioperasi saya rekam dulu.
Dan itu jadi kekuatan saudara. Kadang di kamar mandi dengan air mata bercucuran, Tuhan beri pujian dan saya tahu itu pasti Tuhan. Di situ saya tahu seperti Raja Daud berkata bahwa di dalam kesesakan Daud katakan aku berseru kepada Tuhan dan Tuhan menjawab aku dengan memberi kelegaan dan penghiburan. Kadang-kala ketika doa belum dijawab, ketika mujizat belum terjadi, do not give up saudara. Doa penghiburan, kekuatan, kelegaan itu jawaban doa juga yang patut disyukuri. Sehingga di saat-saat itu saya tetap, oh Tuhan Engkau ada, Engkau selalu menyertai aku. Dan saya dipulangkan dengan kondisi yang tidak baik. Saya suatu waktu melari di dalam pengobatan saudara dan tanpa baju saudara. Tapi puji Tuhan suami saya cepat, ceritanya panjang saudara. Tapi saya singkatkan, cepat cegah dan tidak dipermalukan saudara. Dan saya dipulangkan ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya dikurung di rumah kurang lebih 10 harian saudara. Tidak ada yang dilakukan, hanya dinaikkan pujian penyembahan. Di situ saya tahu bahwa pertama saya sudah meminta, one touch aja saya percaya Tuhan sudah sembuhkan. Tuhan sudah dengar doa kita. Tapi kadang-kala ada jawaban. Doa itu kadang-kadang perlu waktu, perlu ketekunan, perlu untuk menjadikan Tuhan bukan hanya pembuat mujizat, bukan hanya pemberi berkat. Kalau kita menjadikan Yesus sampai sebatas itu, ketika doa belum dijawab, kita bisa kecewa, kita bisa berhenti melayani Tuhan. Tapi tahu nggak saudara, ketika dalam perjalanan itu di rumah, sampai di rumah ketemu anak-anak senang, kami kumpul satu keluarga dan hanya dinaikkan pujian penyembahan. Secara mungkin fisik, secara kejiwaan saya drop. Saya pikir apa saya gila atau apa? Bukan, kata dokter, dan itu sulit saudara. Dengan kondisi yang seperti itu dikurung di rumah karena sering mau lari saudara, dan anak-anak dan mami juga saya tahu sehingga selalu dikurung saudara, dikurung, dipakai minyak urapan, dinaikkan pujian penyembahan dan tidak terjadi apa-apa saudara. Tapi saya tahu one day saya akan melihat kebaikan Tuhan. Kami melakukan itu dan mungkin yang cukup sulit ketika di saat saya sedang berobat, tidak boleh capek, tidak boleh stres, tidak boleh depresi, tidak boleh kurang tidur. Di saat yang bersamaan 2 dari anak saya sakit dalam waktu yang cukup bersamaan. Yang kecil usus bocor, perforasi terhenti jadi virus memakan ususnya dan bolong ususnya dan berkali-kali kritis ketika saya lagi treatment. Jadi berkali-kali kritis, sedangkan saya tidak boleh kurang tidur saudara. Tapi anak kejang, kadang mau biru, nggak mungkin saya nggak jaga. Jadi di saat itu pilihannya sulit saudara. Berkali-kali anak saya dilarikan ke rumah sakit dan saya pun lagi treatment. Saya lagi tidak boleh banyak pikiran, tapi di saat yang sama air mata tidak berhenti mengalir. Secara fisik saya drop saudara, tapi saya tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Dan di saat yang cukup bersamaan saudara, suami saya tahu, ada saudara-saudara saya teman yang tahu juga. Anak perempuan saya juga sakit dalam waktu yang bersamaan saudara. Cukup bersamaan di tahun-tahun di saat saya di titik-titik yang tidak baik saudara. Yang perempuan dokter di Jakarta sudah bilang bahwa ada problem, tapi saya nggak ngeh. Suatu waktu dia bilang, mama kita sudah lama nggak liburan gitu saudara. Oh iya, mama berobat terus, katanya mama udah sembuh. Kok masih berobat terus, kapan mah gitu. Oke, saya bilang ke Singapura, temenin mama gitu. Jadi saya ajak dia ke Singapura. Nah sampai di sana di NUH, National University Hospital, di sana kemudian dia sakit dan kemudian kami cek secara tidak, itu pun tidak benar-benar di luar di luar yang kita duga. Saudara, begitu dicek dan dokter di NUH katakan, your daughter have two problem, very serious and we don't have any good treatment for your daughter. Waduh, saya kaget saudara. Tapi masih semangat, saya bilang anak saya kamu pasti sembuh. Dan dia ada indikasi ke jantung karena yang harusnya normalnya cuma 150 di dia 800 selama 2 tahun saudara. Dan waktu dikatakan bahwa sorry to say, pasien yang saya pegang persis seperti anak kamu biasanya sudah develop to cancer. Yang sudah pasien dia pegang persis seperti anak saya. Bahkan dikatakan anak saya sudah terlalu deep, terlalu dalam, mungkin lama gak ketahuan. Saudara, itu sulit sekali untuk saya terima. Anak saya berhenti sekolah 8 bulan menjalani treatment. Saya percaya kalau ada ibu-ibu di tempat ini, air mata akan mengalir saudara. Tidak mudah. Tidak mudah saudara menjalani masa-masa yang sulit dan saya tidak melihat sesuatu. Tidak melihat tangan Tuhan. Saya melayani Tuhan bersama suami. Mau kemana aja kita pergi saudara. Mau ke tempat mana suami saya tahu persis saudara. Mau ke desa, mau ke kota, mau ke dalaman, mau ke ujung kemana kami pergi buat melayani. Buat kami melayani bukan di atas mimbar, di luar jauh saudara. Ketika kita bagi hidup dengan orang lain, kita ketemu orang dan ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan itu kami lakukan mau kemana aja, gak pernah mau ini saudara. Jadi saya melakukan bagian, kalau saya punya alasan saya bisa komplain saudara. Sehingga saya tulis lagu Engkau Alasan Selama Ku Hidup. Saya punya alasan saya berhenti melayani Tuhan. Saya punya alasan untuk saya berhenti menceritakan bahwa Tuhan yang saya sembah baik. Tapi yang saya lakukan bersama suami di Cina, di Singapura, di tempat rumah sakit di mana kami ada, saudara tidak berhenti.
Kami melayani Tuhan, ada orang sakit didoain. Suami saya banyak kami konseling orang, padahal saya nggak bisa jalan, saya seret kaki doain orang, saudara. Orang terima Yesus stadium akhir, ada juga yang sembuh. Saya waktu itu belum sembuh. Bahkan di Singapura pun saudara ada pembantu rumah tangga, karena nggak bisa ketemu kita lewat telekonferensi ya saudara. Jadi lewat telepon mereka dijamah Tuhan. Dan buat kami, Tuhan saya berobat tapi saya masih bisa melayani Tuhan. Ada banyak kita saudara kadang-kala mungkin dengan kesibukan, dengan keterbatasan waktu, dengan fisik mungkin padahal oke. Tapi berapa di antara kita yang kadang-kadang menjadikan Yesus nomor sekian saudara. Di saat itu saya berjalan maju melawan arus. Saya tahu firman Allah berkata Mazmur 126, orang yang berjalan maju sambil menabur benih. Sekalipun dengan mencucurkan air mata, even in the darkest night, suatu waktu akan pulang dengan sorak-sorai. Suatu waktu akan pulang dengan kemenangan karena Tuhan tidak pernah berdusta. Dia berjanji setiap janjinya benar dan tidak pernah bohong, tidak pernah pandang bulu. Dan itu yang saya pegang, dengan tidak berharap bahwa Tuhan saya layani engkau supaya aku disembuhkan. Enggak saudara, hanya melakukan bagian dan terus berjalan. Secara mungkin manusia physically ada saat-saatnya hampir mau give up saudara. Karena di saat yang sama saya katakan anak perempuan saya shock, dia histeris. Dan dia tidak bisa terima kalau dia sakit. Dia berhenti sekolah, sering dia tinggal di tengah teman dan yang lain saudara. Tapi di saat yang sama saudara tahu, tidak mudah untuk anak saya pulih. Ceritanya panjang, tidak mudah untuk dia pulih dan dia terima. Suatu waktu dia teriak di rumah sakit, dia bilang, mama gak usah, saya capek mah berobat, saya capek ke dokter jantung, dokter tulang, internis, dokter capek mah. Buat apa mah? Toh mama dengar sendiri, dokter pernah ngomong, nggak akan pernah sembuh. Dokter bilang, we don't have any good treatment for your daughter. Nggak akan sembuh mah, buat apa mah? Saudara itu sulit, air mata saya bercucuran. Biasa saya bisa tahan air mata saudara di depan anak-anak atau keluarga. Tapi hari itu saya berjalan kejar dia saudara di gang di NUH, di rumah sakit. Dan saya panggil dokter tolong hiburin supaya dia mau treatment. Saya bilang sama anak saya, Yohanes 13 ayat 7 saya bilang, ingat Tuhan itu tidak pernah berbuat yang salah. Saya bilang Tuhan pernah bilang di firman, mama pun tidak pernah tahu kenapa mama sakit, adik sakit dan kita dengan kondisi yang sulit. Tapi saya tiba-tiba ingat firman Tuhan yang selalu menjadi rema dalam hidup saya. Yohanes 13 ayat 7. Saya bilang Tuhan pernah bilang, apa yang ku perbuat katanya, engkau belum mengerti sekarang. Tapi kelak, dia bilang, Tuhan bilang kelak kamu akan mengerti. Saya bilang terima dulu semua yang tidak baik. One day you will see the goodness of the Lord. Tidak mudah, tidak langsung tiba-tiba dia pulang ke Jakarta kemudian dia terima. Enggak saudara, itu prosesnya panjang sampai anak saya bisa terima kalau dia sakit. Dia sering histeris, berontak. Sulit saudara. Saya punya alasan untuk saya berhenti mempercayai Tuhan. Tapi hari-hari itu saya terus duduk di kaki Tuhan dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang salah, amin. Dia tidak pernah merancangkan keliru sedikit pun, tidak pernah saudara. Sehingga satu yang saya ingat dokter pernah bilang, ketika masa yang sulit engkau alami Jacqueline, ingat yang paling pertama ucapkan, thank you Jesus. Itu yang saya ucapkan. Suatu waktu saudara anak saya keluar dari rumah sakit yang kecil dan papi saya sudah gak ada, jadi tinggal mami saya. Saya harus berangkat ke Singapura karena kondisi drop saudara. Begitu senang anak keluar, tapi karena saya kondisi kecapean ya, jaga anak saudara. Dan begitu nyampe di rumah, nggak berapa lama sebelum, saya harus berangkat besoknya. Kalau nggak salah besoknya saya harus berangkat besok sore. Dan mami saya gulanya naik 590 kena stroke. Sulit Bapak Ibu. Sekali lagi saya sampai bingung mau nelpon dokter siapa ya. Dari dokter orang Kristen, dokter anak Tuhan, dokter Muslim, dokter agama Buddha, semuanya ada di handphone. Saya sampai gemeteran saudara. Mami saya mulutnya miring, kakinya diseret loh. Saya tuh mau ke Singapura berobat. Dan suami, anak-anak pasti akan mami jaga saudara. Baru keluar rumah sakit yang kecil. Tidak mudah saudara. Air mata saya bercucuran. Sehingga saya ingat dokter bilang ucapkan thank you. Jadi saya ucapkan sampai gemeteran. Thank you Jesus. Saya berangkat ke Singapura tanpa mami saya berobat saudara. Hanya dikasih obat, tidak dirawat. Dokter minta harus dirawat. Saya bilang nggak bisa dokter. Oke, hanya jaga anak-anak. Dan kami berangkat ke Singapura. Sampai di Singapura air mata bercucuran saudara. Saya ingat waktu itu kalau kita ngirit-ngirit biaya. Kalau saya kuat saudara, kan udah berapa kali berobat. Kalau kuat saya bilang kita naik MRT aja. Jangan naik taksi. Jadi sepanjang perjalanan itu hati saya hancur. Dan kalau lihat bunga-bunga yang bagus, saudara, dalam hati saya ada yang bilang, saya tahu itu Tuhan. Bilang begini, kalau kamu lihat hati bunga itu yang bagus, tapi hati kamu hancur, tidak ada pengharapan, kamu tidak akan melihat bunga itu bagus. Tapi kamu kalau lihat bunga yang jelek, tapi hatimu penuh dengan pengharapan, kamu akan melihat sekalipun bunga itu kering, bunga itu tidak bagus, tapi kamu akan melihat bunga itu bagus sekali. Saudara, air mata saya bercucuran, tapi saya punya pengharapan. Dan saya ucapkan bilangan 14
14 ayat 28. Apa yang saya ucapkan di hadapan Tuhan itu yang Tuhan lakukan. Saya minta Tuhan berikan kesempatan, berikan kesembuhan buat mami saya karena akan jaga anak-anak. Karena di saat yang sama pembantu juga pulang. Saudara, itu sulit sekali saudara. Pilihan-pilihan yang saya tidak ada pilihan sama sekali tapi harus maju saudara. Tidak ada yang lain. Dan saya terus berjalan dan selama menjalani pengobatan. Sampai saya pulang dan step by step. Mami saya sudah trigliseridnya normal, gulanya 560 normal kembali. Sembuh sempurna sampai hari ini. Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Yesus kita hebat, tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlalu cepat. Tapi ada kadang-kalanya kita harus bertekun. Ketika doa belum dijawab terus berjalan, jadikan Tuhan segala-galanya dan jangan menyerah, do not give up saudara. Di saat yang sama saudara, masalah silih berganti. Kalau mau dibilang mungkin hati saya seperti dipermainkan saudara. Step by step saya lihat air mata baru kering basah lagi. Baru kering basah lagi. Saya pengen cerita saudara, saya tidak berusaha untuk tidak banyak orang tahu kalau saya sakit. Singkatnya, teman-teman mendukung untuk pengobatan itu pun tidak pernah saya pikir, tidak saya katakan surprise banget dan mereka tulus. Sampai hari ini mereka, saya bilang saya tidak bisa balas semua kebaikan yang mereka pernah lakukan buat saya, saudara dan keluarga. Tapi kan di luar kadang-kala ada orang yang mungkin salah pandangan. Saya sampai makanya takut, aduh nanti orang salah ngerti. Makanya waktu teman-teman mendukung saya bilang saya nggak enak, saya takut. Saya bilang I'm okay, enggak, kamu harus sembuh, kamu harus melayani lagi. Ada adik dari Pak Niko Nyotraharjo, dia telepon dan saya ingat itu kata-kata yang menguatkan saya. Ibu Christine, dia katakan, Jacqueline kamu ingat masih banyak jiwa yang belum diselamatkan. Masih banyak Indonesia, masih banyak jiwa. Wah saya mau berangkat waktu itu berobat, air mata gak berhenti mengalir. Saya bilang, oh ya Tuhan kalau boleh meminta sih, beri saya umur penuh supaya saya bisa membesarkan anak-anak. Anak saya saudara yang perempuan, dia mulai bangkit lagi, mulai semangat. Tapi di saat yang sama saya pun masih dalam proses yang up and down saudara. Dan mungkin di saat-saat yang mau saya bangkit saudara, justru yang membuat banyak saya kecewa ya mungkin dengan penilaian orang. Saya mengakui bahwa setiap orang punya pandangan masing-masing. Dan saya berusaha keep saudara, tapi banyak orang yang tahu. Dan banyak memberi semangat, dukungan. Jadi kalau ada bapak ibu di tempat ini mungkin pernah doa buat saya, berdoa, memberi semangat, dukungan yang saya mungkin pribadi dan keluarga nggak tahu. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua kebaikannya dan dalam doa kami selalu berdoa sekalipun ada orang yang kami tidak sebutkan. Tuhan membalas saudara. Tapi saya ingin share sedikit lagi saudara bahwa di saat itu saya hampir give up karena ya orang punya pandangan yang lain. Tidak semua, banyak sekali yang memberi dukungan, semangat, doa, telepon nggak berhenti. Tapi ada juga orang yang saya juga tidak kenal saudara. Ada juga yang kenal juga sih, orang Kristen juga. Wah ini katanya numpang ngetop nih lewat sakit. Wah saudara, saya kalau ingat tahun-tahun itu saudara, aduh kalau baca itu suami saya langsung tarik handphone saudara, supaya tidak berhubungan dengan orang lain. Ada yang bilang, wah ini mah cari kesempatan dalam kesempitan. Waduh saudara, kalau baca itu sekalipun saya tidak tahu, aduh gemeteran saudara, air mata mengalir. Sampai suatu waktu mungkin yang sulit, ada yang, wah ini mah banyak, masa satu keluarga dikutuk Tuhan, ini pasti banyak dosa, ngaku dong gitu. Mungkin sudah sombong, nyanyi-nyanyi sombong, mungkin hidup sudah seperti Mesir. Aduh kalau baca mah down saudara. Tapi enggak lah, suami bilang enggak usah, do not care what everyone say, just care what Jesus say. Oke, saya kuat. Tapi satu waktu ada orang yang bilang, wah ini mah hamba Tuhan minta-minta. Aduh saudara, kalau itu kadang saya benar-benar down saudara ya. Suatu waktu ada suami saya handphone dan dia bilang, ada orang yang maksa-maksa minta nomor rekening. Saya bilang hati-hati, jangan, kalau kita gak kenal dipaksa-paksa terus. Akhirnya suami saya jawab dengan baik-baik. Dikasih, begitu dikasih sudah tahu balasnya apa. Maaf kita cuma ngetes. Aduh saudara, itu benar-benar pas saya yang buka di samping tempat tidur saudara. Gemeteran saudara, saya angkat handphone, saya bilang Tuhan kalau saya mau komplain, saya bilang. Saya mau komplain sama Tuhan, saya bisa komplain. Saya dari dulu selalu untuk nggak usah banyak orang tahu. Saudara, itu wartawan yang nunggu di rumah. Yang nelpon nggak berhenti, bukan hanya wartawan rohani saudara. Wartawan sekuler. Dari majalah Nyata saudara yang dimuat selebriti lah siapalah, nggak berhenti telepon orang seberang saudara. Saya juga nggak tahu dari mana dia dapat dan dia sampai duduk di depan rumah sebelum saya berangkat ke Singapura. Saya bilang saya nggak mau. Saya bilang sama David nanti dibilang ngetumpang ngetop lagi, nggak usah gitu saudara. Jadi saya memang dari dulu juga nggak mau saudara. Suami saya tahu saudara dari dulu. Mau sebelum saya sakit, dan dulu kalau ada wartawan datang saya malah yang selalu menghindar dan dulu nggak tahu kenapa saudara. Ada orang kan sengaja cari wartawan, suami saya tahu saudara. Apalagi ketika sakit dan dibilang numpang ngetop, enggak lah gitu. Kita tidak perlu gembar-gembor populer, enggak lah. Kita melayani itu bagi hidup buat saya. Kalau orang kenal itu cuma bonus saudara. Tapi itu tidak pun menjadikan kita lebih setia dengan Tuhan dan lebih sungguh-sungguh. Sehingga waktu mereka bilang,
akhirnya karena orang seberang saya, oke. Saudara tahu pernah dimuat di majalah, di situ ada Krisdayanti, ada artis-artis yang lain, dan yang paling banyak baca orang muslim, saudara. Mereka telepon redaksi dan sampai ke kami, mereka katakan satu kata, Tuhan kamu itu luar biasa. Saudara lihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan saudara. Saya terhibur, tapi di samping yang lain saudara, saya juga masih manusia saudara ya. Jadi ada saatnya saya down. Saya cerita ini karena ada banyak orang yang mungkin kalau ketika orang yang percaya sakit, ada masalah langsung menghakimi. Wah pasti ini banyak dosa, pasti ini ditegur Tuhan. Dan saudara tahu yang menghibur saya bukan siapa dokter. Saudara dia bilang kalau ada anak Tuhan, orang percaya ngalamin sakit atau masalah atau masa-masa yang tidak baik, itu berarti bukan Tuhan menghukum. Dia katakan itu berarti pertama Tuhan mendidik kita supaya naik kelas. Kedua ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan. Ketiga dia katakan kemuliaan dinyatakan. Bahkan yang keempat dia katakan jangan pernah takut dengan kematian. Karena hanya orang yang rasa takutnya terhadap kematian, rasa takutnya sudah mati, itu akan hidup penuh dengan Tuhan. Ada orang yang dia mengalami mujizat sembuh dan dia menceritakan kebaikan Tuhan. Tapi ada orang sampai di garis akhir, dia setia kepada Tuhan, tapi mungkin dia akan kembali ke rumah Tuhan, mungkin dengan fisik yang sakit, tapi rohnya sempurna, dia tidak sakit, dan hidupnya menjadi jawaban, menjadi berkat buat banyak orang. Dia katakan Billy Graham istrinya juga meninggal dengan kanker, tapi itu kehormatan, kesetiaannya. Tidak banyak orang, ada banyak orang mengalami berkat, gampang untuk bersuka cita, gampang untuk melayani, gampang untuk bersorak-sorai. Tapi dokter katakan berapa di antara orang, tidak banyak, di masa sulit tetap setia, sampai dipanggil pulang pun tetap menceritakan betapa baiknya Tuhan. Dia katakan Paul Chonggi juga dia Parkinson sekarang. Salah apa, kurang kudus apa? Itu rahasia Tuhan. Di situ saya bangkit saudara. Dan situ saya berjuang untuk oke, saya akan bangkit. Situ saya lepaskan pengampunan. Saudara tahu waktu saya mau down, itu sampai depresi berat. Sampai gak mau ketemu orang saudara 2010. Ngomong sendiri, ketawa sendiri sampai anak-anak semua tahu saudara. Dan kami sekeluarga buat saya down. Saya mau ketemu orang Kristen atau yang saya kenal. Dari jauh saya sudah lari saudara. Dari jauh saya sudah nggak mau ketemu. Ada orang mau datang mendoakan, saya bilang sama suami, tanya dia mau minta nomor rekening apa enggak. Itu tidak gampang, luka saudara. Tapi di saat itu suami saya pernah bilang, bahkan teman saya dia katakan, Jacqueline ingat kalau pendeta mati, gembala mati, hamba Tuhan mati 4 bulan langsung ada ganti. Tapi kalau ayah mati, ibu mati tidak akan tergantikan. So you have fight. Kamu harus berjuang untuk bisa umur penuh. Hari itu saya bangkit, saya bilang Tuhan, saya mau berjalan bersama Tuhan. Satu yang saya lakukan, I speak blessed and life. Saya ucapkan pengampunan dan berkat Tuhan. Dan saya katakan, suami saya bilang, ingat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita direndahkan, kalau kita ada di titik-titik terendah dalam hidup perjalanan iman kita, dia katakan suatu waktu ingat Tuhan tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Suatu waktu dia akan angkat, suatu waktu dia akan bela. Suatu waktu ada Tuhan di surga yang sanggup menolong kita seketika tidak ada orang yang bisa menolong. Masih ada Tuhan, amin. Masih ada Yesus. Dan itu yang membuat saya kuat dan saya mulai bangkit saudara. Di situ step by step saya melihat Tuhan memulihkan kami keluarga. Bahkan teman-teman membuatkan album, buat saya itu membuat saya kagum. Album pertama, kedua saudara, dibuat oleh teman-teman dengan foto-foto yang lama. Teman-teman semua sambil duduk saya rekaman, saya nggak pikir untuk bikin album lagi saudara. Dibawa ke rumah sakit sebentar, rekaman lagi saudara, dan itu cuma buat kalangan sendiri. Dan ternyata banyak teman-teman yang sakit, orang-orang yang punya masalah. Mereka telepon, mereka dikuatkan. Di situ saya lihat, ternyata kalau saya menyerah di tahun-tahun awal, saya tidak lihat ternyata saya masih bisa berguna, masih bisa berkarya bagi Tuhan. Dan yang membuat saya kagum, saudara tahu anak saya yang perempuan, dia mengambil keputusan untuk melayani Tuhan ketika secara fisik dia sakit. Ketika secara fisik dia tidak boleh banyak capek, dia melayani Tuhan lebih dari orang yang sehat. Kalau ibadah ada 5 kali, saudara pagi sampai malam dia ikut, dia melayani. Sekalipun hanya yang kecil, saya bilang sama anak saya, kamu melayani gak usah pilih-pilih. Gak perlu di mimbar pun gak apa-apa, mau atur kursi, mau jadi apapun. Asyir pun semua, kamu apa aja. Itu di hadapan Tuhan diupahi, saya bilang. Dan aku mau melayani Tuhan, bukan untuk yang lain, mau mengasihi Tuhan. Saudara tahu, kalau ada doa fajar, doa pagi di Jakarta, saudara, kalau jam 3 dia minta dibangunin, dengan capek, dia tetap pergi, saudara. Kalau kami tidak bisa antar lagi ke luar negeri, berobat atau lagi melayani, saudara, tidak ada di tempat, dia bisa naik ojek, perempuan sudah besar. Buat kami khawatir, kami halangi Karen namanya, jangan capek-capek, jangan nanti kita khawatir. Dia bilang, mah jangan halangi aku mah. Aku melayani Tuhan bukan untuk supaya Tuhan sembuhkan mah. Aku mau mencintai Tuhan. Saudara tahu dia belajar Alkitab, dia melakukan bagiannya. Dan itu bukan setahun, 2 tahun, berjalan terus. 2012 kemarin dia drop kembali kondisinya. Padahal dia sudah kuliah, dia berhenti lagi karena gak kuat, sempat kuliah lagi tapi yang ringan aja saudara, gak terlalu sulit. Dan saudara kemarin, kami appointment ke Singapura karena kondisinya drop. Sebelum berangkat
Kami cek secara tidak sengaja di Siloam. Dan dokter di hospitalnya NUH. Semuanya, bahkan di dokter keluarga di Singapura juga dokter teman. Semuanya biasanya negatif. Kemarin kami periksa sebelum kami berangkat ke Singapura. Dinyatakan semuanya 90% dinyatakan negatif, saudara. Tuhan kita dahsyat. Amin, saudara. Yesus kita hebat. Tuhan kita tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat. Jadikan Tuhan segala-galanya sampai selama-lamanya. Berapa di antara saudara yang masih mempercayai bahwa dia hidup sampai hari ini? Mujizat masih terjadi. Boleh beri tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Boleh katakan haleluya. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Katakan di hadapan Tuhan. Penolongku hanyalah dirimu, penghibur ku hanya Engkau Bapakku, oh, selalu menyertai hidupku, oh, Kau Bapakku yang setia, penolongku, penolongku hanyalah. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Lift up your voice, lift up your heart. We call upon your name, Lord. Shandarala bayarala bashikara takayarala. Yes, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang. Angkat tangan kananmu bersama di hadapan Tuhan. Penolongku hanyalah. Yes. Let your anointing come upon us right now. Jesus, Bapakku, oh, selalu, selalu, selalu Tuhan setia. Mari satukan hati kita, nyatakan di hadapan Tuhan. Penolongku hanyalah, yes, God, yes, penghibur, amin. Bapakku, selalu, selalu Tuhan setia. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Engkau Tuhan, dahsyat perbuatan-Mu. Kita Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Temui kami setiap kami malam ini Tuhan.
Berbicaralah buat kami Tuhan. Pulihkan kami Tuhan malam ini. Sembuhkan yang sakit. Hibur Tuhan yang sedih. Kuatkan yang lemah Tuhan. Malam ini kami mau katakan kami memerlukan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar saudara tetap duduk dalam hadirat Tuhan. Nikmati kebaikannya. Nikmati kasih-Nya yang dahsyat. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah buat kami malam ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tadi Bapak Ibu saudara sudah dengar tentang betapa baiknya Tuhan. Amin. Betapa dahsyatnya itu Tuhan saudara. Dan saya tahu bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Amin. Pengharapan kita kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan, saudaraku. Ada satu firman Tuhan berkata di Lukas 5 ayat 1 sampai ke 11. Lukas 5 ayat pertama sampai ke 11. Di mana firman Tuhan ini, saudaraku, mengatakan demikian ayat yang pertama. Di mana dikatakan pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ayat kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudaraku, di sini saudara-saudara, Tuhan berkata di mana di sini Tuhan, firman Tuhan menceritakan bagaimana begitu banyak orang, saudaraku, dikatakan. Berduyun-duyun mereka datang kepada Yesus, saudaraku. Dikatakan di situ mereka merindukan akan Tuhan. Mereka merindukan, saudaraku, firman yang akan Tuhan sampaikan buat mereka. Dan saya tahu Tuhan senang melihat ini. Amin. Maka saudaraku dikatakan dia memberikan waktunya, saudaraku, untuk mengajar setiap orang-orang ini, saudaraku, tentang kebenaran akan firman Tuhan. Dan saya percaya Tuhan pun senang, saudaraku, melihat setiap saudara merindukan Tuhan malam ini. Amin. Karena saya percaya, saudaraku, orang yang merindukan firman Tuhan itu, saudaraku, saya percaya, saudaraku, dia tidak akan pernah, saudaraku, mengalami namanya dalam hidup ini yang namanya ketakutan. Amin. Tapi saya percaya, saudaraku, orang, saudaraku, yang merindukan akan Tuhan, dia akan mengalami, saudaraku. Kalau dia lemah, dia akan mengalami kekuatan. Amin. Kalau dia sedih, dia akan mengalami penghiburan, saudara. Kenapa, saudaraku? Dalam kehidupan kita ini butuh firman. Amin. Kita butuh firman Tuhan, saya katakan. Saya katakan kita butuh firman Tuhan, saudaraku. Kenapa, saudaraku? Firman Tuhan itu kekuatan buat kita. Firman Tuhan itu, saudaraku, yang akan merubah, saudaraku, cara berpikir kita. Amin. Firman Tuhan akan yang merubah, saudaraku, cara sikap hidup kita, saudaraku. Firman Tuhan itu, saudaraku, yang akan merubah, saudaraku, setiap perkataan kita. Amin. Saya percaya itu yang Tuhan mau, saudaraku. Maka itu Tuhan ingin bukan hanya sampai kita, saudaraku, merindukan akan Tuhan. Amin. Tapi Tuhan ingin, saudara, ketika kita berjumpa dengan Yesus, terjadi pertobatan. Itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau ketika kita berjumpa dengan Yesus, saudaraku. Ketika kita berjumpa, saudaraku, dengan Tuhan. Tuhan ingin, sekali lagi Tuhan katakan, Tuhan ingin terjadi pertobatan. Tuhan ingin terjadi suatu perubahan hidup dalam hidup kita. Amin. Tapi banyak orang Kristen dalam hidup ini, saudaraku. Saudaraku tidak mau, saudaraku, berubah. Seringkali kita dengar firman begitu banyak, tapi kita tidak mau berubah. Kita tidak bertobat. Saudaraku, kenapa? Mereka hanya, saudaraku, mencari Yesus. Mereka hanya mencari Yesus hanya untuk apa, saudaraku? Supaya hidupnya hanya diberkati saja. Banyak orang mencari Yesus supaya, saudaraku, dia boleh mengalami mujizat. Itu nggak salah, saya katakan. Tapi, saudara, kalau motivasi kita hanya cari Tuhan, saudaraku, untuk hanya diberkati, saya katakan, kita nggak ada bedanya dengan orang di Gunung Kawi, benar? Mereka juga cari berkat. Saya pernah antar mama saya ke sana, saudaraku.
Saya tahu di sana orang banyak cari berkat. Kalau kita hanya cari berkat, saudaraku, saya mau katakan, saudaraku, ketika doamu, saudaraku, nggak dijawab, atau barangkali masalahmu belum dijawab oleh Tuhan, engkau bisa kecewa, amin. Kau bisa marah, kau bisa tinggalkan Tuhan. Berkat itu, saudaraku, saudara nggak perlu cari, saudaraku. Mazmur 23:6 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Berkat Tuhan itu nggak perlu dicari, otomatis, saudaraku, amin. Ketika hidupmu benar, saya percaya berkat Tuhan itu akan selalu ada dalam hidup kita. Makanya yang Tuhan mau, saudaraku, kau cari hatinya Tuhan malam ini. Temukan, saudaraku, apa menjadi isi hati Tuhan. Orang yang menemukan isi hatinya Tuhan, dia akan berubah hidupnya, amin. Dia akan berubah, saudaraku. Tapi banyak orang Kristen hidupnya nggak berubah. Kalau ke gereja kayak malaikat, kalau mau pulang, saudaraku, di rumah seperti apa? Lebih daripada apa? Setan, benar nggak? Iya kan? Wah, kalau ke gereja suami istri pegangan tangan, haleluya, waduh, romantis, saudara. Setelah pulang, saudara, kau akhirnya tangannya turun sampai di rumah dia tempelin istrinya, pak, gitu kan? Iya kan? Tangannya, saudaraku, hari Minggu buat angkat tangan, hari selanjutnya buat tempeleng istri. Saya mau katakan, saudaraku, banyak orang hidup seperti ini. Banyak orang, saudaraku, hidupnya, saudaraku, tidak pernah, saudaraku, berubah. Tetap sekarang sampai selama-lamanya, ya kan? Ya kan? Kadang-kadang, saudaraku, kita selalu bilang gini, Tuhan kan ngerti saya dong. Tuhan tahu kelemahan saya. Saya mau tanya sama saudara hari ini, kalau saudara mau tinggal dengan orang yang selalu berkata demikian, saudaraku, ngerti dong, ini kekelemahan saya, ini kekurangan saya. Saudara mau nggak, saudaraku? Hah? Saudara punya suami setiap hari tempeleng saudara, dia bilang ini kelemahanku sayang, terimalah apaku apa adanya. Mau nggak, saudaraku? Enggak akan pernah mau, benar kan? Coba saudara punya istri setiap hari bangun pagi, waduh, bangun pagi, siang, malam tuh, begini terus, saudaraku. Dia bilang gini, yang kamu harus ngerti dong, inilah kelemahan saya, gitu. Saya diciptakan memang begini, katanya. Iya, saudaraku, saya percaya nggak ada mau suami seperti itu, benar kan? Kalau nggak suaminya, saudaraku, serangan jantung cepat, benar kan? Tekanan darahnya turun naik, saudaraku, ya. Iya kan? Ya akhirnya suaminya mati dengan pahitan masuk neraka. Dia cari lagi yang baru, kan saya enak, saudaraku. Ya kan? Ada seperti seorang tante, saudaraku. Saya cerita ini berulang berapa kali, saudaraku. Tante namanya Tante Mimin aja saya panggil ya. Di sini nggak ada kan Tante Mimin ya? Oh ada, minta maaf saya bilang. Saya tidak menyinggung ibu ya, cuma namanya sama ya. Iya, Tante Mimin ini orang yang gemuk sekali, saudaraku, lebih gemuk dari saya. Ya, karena dia kalau ke pasar, saudaraku, dia lewat, sudah dia panjang. Dia lewat jembatan, anak-anak muda bilang, ada bis Damri lagi lewat nih, bis Damri. Tante Mimin, saudaraku, dia berjalan. Tante Mimin nggak sadar kalau dia dibilang begitu, bis Damri. Suatu saat keponakannya bilang ini, tante nggak sadar, tante dibilang bis Damri. Siapa yang bilang? Anak-anak muda itu kurang ajar, besok lihat ya. Akhirnya, saudaraku, Tante Mimin besok, saudaraku, dari pasar, waktu dia lewat, anak muda bilang, bis Damri lewat. Oh, enggak lama, saudaraku. Tante Mimin sudah lebih besar dari anak muda, dia pegang anak muda, dia pukul, pak. Pencut semua, saudara. Tante Mimin bilang, sekarang kamu pulang. Bilang, kenapa mukamu hancur semua? Nanti orang tuamu tanya, bilang habis ditabrak bis Damri. Kadang, saudaraku, banyak orang, saudaraku, ya kan, ke gereja, pada Tante Mimin ini ke gereja, cinta Tuhan, luar biasa kelihatan. Tapi hidupnya nggak berubah. Ada lagi polisi, saudaraku. Waduh, dia rajin ke gereja, saudara. Wah, dia komandan, saudara. Wah, suatu saat anak buahnya salah, saudara. Wah, dia bilang gini, kamu salah, siap komandan. Oh ya, anak buahnya takut, saudara. Tahu salahnya? Tahu. Hukuman cambuk, siap komandan. Buka baju. Buka semua, coba. Polisi. Langsung komandannya bilang, siap, Dik. Siap. Maka itu jangan nakal komandannya, saudara. Lah. Iya, komandannya juga berubah, saudara. Iya kan? Iya kan? Banyak orang begitu, saudaraku. Kenapa, saudaraku, tidak akan terjadi pertobatan dalam hidupnya? Malam ini saya katakan, saudaraku, saudaraku, yang saya mau katakan, kalau engkau benar-benar, saudaraku, kau mengenal Tuhan, pasti hidupmu berubah, amin. Cara berpikirmu akan berubah. Cara berkatamu akan berbeda. Sikap hidupmu pun akan berbeda. Karena dalam hidup ini kita tidak tahu, saudaraku,
kapan badai atau persoalan itu datang. Amin. Bahkan saudara lihat tadi di firman Tuhan ini, saudaraku, saudara lihat bagaimana Simon, saudaraku. Dia seorang nelayan yang tangguh, yang punya pengalaman yang luar biasa. Saudaraku, suatu saat dia mengalami namanya kegagalan. Dia sudah sepanjang malam dikatakan di firman Tuhan ini, saudaraku. Dia menangkap ikan tapi dia tidak mendapatkan satu ikan pun. Dia pulang, saudaraku, dengan sebuah kekecewaan. Tetapi saudaraku, ketika saudaraku dia menyandarkan perahunya, dia berjumpa dengan Yesus. Dan dikatakan apa ya saudaraku? Dia meminjamkan perahunya, berarti Yesus pinjam perahunya. Amin. Dan dikatakan di situ saudaraku, ketika Simon meminjamkan perahunya saudaraku, dia tidak kemudian dia tinggalkan saja. Tapi kalau saudara baca di sini saudaraku, Simon saudaraku duduk di tempat itu juga dia dengarkan apa yang Yesus katakan. Amin. Tapi hanya banyak orang Kristen saudaraku. Dia hanya puas sampai saudaraku hanya berkata demikian, aku kan udah ke gereja, aku kan udah nyumbang, aku udah kasih persembahan, aku udah kasih perpuluhan, udah cukup. Saudara pikir Tuhan butuh saudara? Banyak orang Kristen seperti itu, sepertinya Tuhan butuh saudara, pada saudara butuh Tuhan, amin. Kalau saudara diberkati itu semua karena kebaikan Tuhan. Makanya saya katakan saudaraku, namanya pencobaan badai hidup itu bukan hanya penderitaan. Tapi berkat dari Tuhan itu bisa saudaraku. Jadi apa saudaraku? Pencobaan dalam hidupmu. Kalau engkau salah saudaraku, cara memandang berkat itu, amin. Karena banyak orang salah cara memandang berkat itu, kenapa? Karena saudaraku yang mereka cari, saudara bukan isi hatinya Tuhan, tapi tangannya Tuhan, benar? Maka itu ketika dia diberkati, bukan mereka semakin sungguh-sungguh untuk mengenal pribadinya Tuhan. Tapi bahkan mereka, saudaraku, mulai mempermainkan Tuhan. Mereka meninggalkan Tuhan. Bahkan kita nggak punya lagi waktu buat Tuhan. Bahkan kita batasi Tuhan, benar kan? Bahkan katakan, oh iya kalau aku ada waktu, aku baru ke gereja. Kalau aku ada waktu, baru aku berdoa. Kita mulai batasi Tuhan, saudaraku. Apalagi kalau kita bangun pagi, kita mulai kasih alarm buat Tuhan. Tuhan cukup Tuhan, 5 menit, aku mau kerja. Cukup Tuhan setengah jam, saudara kasih alarm. Ketika sudah berdoa, baru saya haleluya. Tuhan cukup, selesai, saya kerja. Gitu kan. Benar kan? Banyak kan kita gitu, benar kan? Kadang-kadang saudaraku, saudara lihat, kita sibuk berjam-jam di tempat pekerjaan kita, saudara. Kita ada waktu, benar kan? Bahkan habis bekerja kadang-kadang kita nongkrong, benar ngopi, ya kan? Ngobrol lama, pulang udah kemalaman capek tidur. Pagi-pagi saudaraku nggak ada punya waktu dengan Tuhan. Kadang-kadang saudaraku kita habiskan waktu kita dengan hobi kita, ya kan? Kadang-kadang kita bisa mancing dari pagi sampai malam, bener kan? Ya kan? Cuma diem begini saudaraku, tapi nggak punya waktu dengan Tuhan. Ya kan? Saking banyak mancingnya sampai istri nggak diurus, anak-anak nggak diurus. Ikan melulu yang diurusin, bener kan ya? Nggak salah saya katakan punya hobi. Tapi juga punya, ingat saudaraku, kita punya waktu dengan Tuhan. Kenali Tuhanmu saudaraku, amin. Maka saya katakan ketika engkau mengenal Tuhan saudaraku, cara pandangmu akan berbeda, amin. Lihat saudaraku, ketika Simon dikatakan di sini saudaraku, setelah saudaraku, ayat 4, setelah selesai ia berbicara, setelah selesai berbicara, Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, saudaraku, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalahmu untuk menangkap ikan. Ayat 5 berkata, Simon menjawab, Guru, setelah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku, ketika Simon mendengarkan firman Allah, dan bukan hanya cuma dia dengar, saudara, di situ dia bertobat, amin. Dia berubah, saudaraku. Dia tidak mengandalkan kekuatannya lagi, amin. Dia tidak mengandalkan kepandaiannya dia, tapi dia mulai mengandalkan Tuhan. Kenapa saudaraku? Saudara kalau saudara baca firman Tuhan ini, Yesus anak tukang kayu, benar? Simon saudaraku seorang nelayan, punya pengalaman barangkali sejak lahir dia hidup dalam dari surga keluarga nelayan. Dan di situ ketika Yesus perintahkan dia saudaraku untuk pergi ke tempat di mana pernah dia tadi gagal. Saya percaya Tuhan suruh dia bukan untuk mempermalukan dia, benar? Tapi di situ saudaraku Tuhan mau saudaraku. Tuhan mau apa saudaraku? Simon saudaraku
berani menghadapi yang namanya, saudaraku, ketakutan dalam hidup itu. Amin. Yang Tuhan mau Simon, saudaraku, di situ Simon berani menghadapi, saudaraku, persoalan hidupnya. Bukan lagi hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan gak mau Simon hanya meratapi namanya kegagalan yang dialami. Saya tahu ketika, saudaraku, Simon, saudaraku, dengar firman Tuhan. Dia terima firman Tuhan, cara pandang dia, saudara. Cara dia berpikir berbeda, benar? Bisa saja, saudaraku, sebelum firman itu barangkali, saudaraku, dia dengar. Barangkali dia bilang, nggak mungkin deh. Gitu. Nggak mungkin lagi, hari ini aku bisa dapat ini ikan. Tetapi ketika firman itu dia dengar, dia bertobat, dia berubah. Cara pandangnya dia melihat persoalan itu, saudaraku. Dia melihat persoalan itu, saudaraku. Bukan sesuatu yang menyulitkan hidupnya. Dia melihat persoalan itu, saudaraku, bukan, saudaraku, untuk menghancurkan hidupnya. Tapi dia melihat, saudaraku, ada suatu pribadi yang lebih besar dari persoalan dia. Amin. Yaitu Yesus yang berbicara buat dia. Saudaraku, satu hal yang luar biasa dalam hidup ini. Seringkali saya katakan, saudaraku, kalau cara pandang kita ini, saudaraku, berbeda. Maka saya percaya, saudaraku, cara pandangmu, saudaraku, melihat persoalan itu, saudaraku. Bukan lagi, saudaraku, kalau lihat persoalanmu itu lebih besar. Dari, persoalanmu itu lebih besar. Tapi kau akan lihat Tuhanmu lebih besar dari persoalanmu. Amin. Maka kau akan lihat persoalanmu itu kecil, nggak ada artinya. Kau bisa injak-injak persoalan dan kau bisa mengalahkan persoalan itu. Maka itu, saudaraku, orang yang hidup di dalam firman Tuhan, cara pandangnya akan berbeda. Amin. Bahkan, saudaraku, sikapnya pun berubah. Ketika Yesus katakan pergi, saudaraku, kembali ke tempat di mana pernah dia gagal. Dia pergi ke sana, saudaraku. Tuhan mau dia menghadapi, saudaraku, persoalannya. Bukan lari dari persoalan. Amin. Begitu banyak orang, saudaraku, kita menghadapi persoalan, saudaraku, bukan berani menghadapinya, tapi lari dari persoalan itu. Minum-minum, narkoba, dan segala macam. Akhirnya hidupnya semakin hancur. Tuhan mau, saudaraku, kita menghadapi persoalan. Amin. Dan kita keluar sebagai pemenang. Maka itu, saudaraku, ketika Simon, saudaraku, diperintahkan oleh Tuhan, dia taat, saudaraku. Dia tidak lagi bertanya lagi, saudaraku. Kenapa Tuhan dan mengapa? Tapi dia lakukan bagian dia. Dia taat. Karena cara pandang dia berbeda. Maka sikapnya pun berbeda. Perkataannya pun berbeda. Amin. Dia tidak melawan, saudara. Dia tidak berdebat dengan Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak perlu diperdebatkan. Amin. Firman Tuhan tidak perlu diperdebatkan, saudara. Yang Tuhan mau, saudara, kita tunduk kepada otoritasnya Tuhan. Apa yang Tuhan katakan kita lakukan. Firman-Nya katakan kita lakukan tanpa lagi berdebat. Saudaraku, kalau engkau bertanya banyak, saudaraku, dalam hidup ini, kenapa persoalanku, kenapa aku begini? Saudara tidak akan pernah dapat jawabannya. Jawabannya cuma satu, percaya saja. Percaya saja, itu jawabannya, saudaraku. Maka saudara lihat, Tuhan suruh Simon, saudaraku, untuk taat, saudara. Percaya kepada dia. Itu yang Tuhan mau. Saudaraku, dalam kehidupan saya pun, tadi saya sudah bersaksi bagaimana tahun 2007. Saudaraku, saya akhiri tahun 2007 dengan ucapan syukur. Bahwa tahun ini adalah tahun yang sudah saya lewati dengan kebaikan Tuhan. Saya masuk tahun 2008 dengan ucapan syukur karena saya percaya tahun 2008 adalah tahun, saudaraku, di mana saya akan melayat kebaikan Tuhan. Tapi saya nggak pernah tahu, betul. Kalau tahun 2008, saudaraku, saya ngadapin persoalan yang besar dalam hidup saya. Saudaraku, saya ngalami masalah yang besar. Saya katakan, istri saya sakit, saudara tadi dengar. Saudaraku, bahkan dokter pun sempat mengatakan tidak ada obatnya segala. Anak laki-laki saya sakit, saudaraku. Saudaraku, ususnya bocor. Saudaraku, dikatakan ususnya virus itu, saudaraku, dirusak oleh ususnya dirusak oleh sebuah virus. Dan virus itu membuat, saudaraku, akhirnya ususnya lubang. Dan virus itu kalau keluar dari ususnya, dia akan merusak organ tubuh yang lain. Dan dokter katakan sudah kelihatannya sudah lubang. Dikatakan dan virusnya barangkali kemungkinan ada susah untuk dibersihkan. Dengan kata lain mungkin, saudaraku, kalau benar-benar virus itu sudah keluar dan merusak organ, anak saya nggak ada harapan lagi, saudara. Anak perempuan saya sakit, mama mertua saya sakit. Bahkan ekonomi saya pun ngadapin masalah. Sampai orang katakan sama anak saya, papamu tuh nggak bertanggung jawab.
nggak bisa memenuhi kebutuhan keluarga, nggak bisa ngobatin mamamu dan kamu. Saudaraku, jujur secara manusia, hati saya hancur, betul. Saya secara manusia, saudaraku, saya sedih. Secara manusia saya nggak bisa terima apa kata orang-orang itu. Tetapi saudaraku, saya tahu, pengenalan saya kepada Tuhan itu membuat cara pandang saya berbeda, saudaraku, amin. Saya melihat persoalan itu, saudaraku, bukan sebuah malapetaka. Saya melihat masalah itu, saudaraku, bukan sebuah, saudaraku, istilahnya hukuman daripada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan tidak pernah menghukum, saudaraku, orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Amin. Saya percaya setiap orang punya salah. Saya katakan hamba Tuhan sehebat apapun pasti bisa salah. Benar nggak? Bangun pagi aja kadang-kadang kita bisa kesal. Itu juga kesalahan dalam hidup ini. Itu juga dosa, benar kan? Suami bisa kecewa sama istri, istri bisa kecewa suami-suami, anak-anak. Begitu pula sebaliknya. Itulah namanya kehidupan. Tapi saya percaya ketika, saudaraku, kita menyadari kesalahan kita, kita balik kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, aku mau jadi lebih baik lagi hidupku. Saya percaya Tuhan itu menghargai, amin. Firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa, kita Allah yang setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita, bahkan, saudaraku, dia tidak ingat-ingat kesalahan kita. Masa setelah kita, saudaraku, diampuni, kemudian Tuhan bilang, ini tadi terima hukuman, kanker, bangkrut. Tuhan nggak seperti, tapi orang selalu bilang begitu, benar kan? Kalau ada orang ngarang masalah, saudara, bukan dikuatkan imannya, tapi dihakimi. Saya pun dihakimi, saudaraku. Saya dihakimi hamba Tuhan, aduh terkutuk. Saudaraku, aduh, saya dikatakan luar biasa, saudaraku. Di Facebook saya dibilang, pastor, gembala, aduh, gimana ini hidupmu? Gitu. Waduh, saya, saudaraku, dicaci maki habis-habisan. Saudaraku, saya percaya kalau cara pandang saya berbeda. Cara pandang saya, saudaraku, waktu itu kalau salah, saudaraku. Barangkali saya bisa tinggalkan Tuhan, saya marah, benar? Tapi saudaraku, saya tahu, saudaraku, pengharapan saya, pengenalan saya akan Tuhan merubah cara pandang saya. Saya melihat persoalan itu, saudaraku, bukannya sebagai hukuman, amin. Saya tahu pencobaan itu datangnya daripada bahasa apa? Si iblis, bukan daripada Tuhan. Dalam bahasa Yunani dikatakan petrasus, saudaraku. Yaitu persoalan atau masalah yang dibuat, saudaraku, oleh iblis dengan tujuan untuk menghancurkan rencana dalam hidup kita. Tapi Tuhan, saudaraku, memberikan namanya dokimasu dalam bahasa Yunani-nya dikatakan, yaitu ujian. Lewat persoalan masalah itu, saudaraku, yang Tuhan izinkan lewat persoalan kita boleh naik kelas. Amin. Jadi saya tahu Tuhan sedang membentuk saya sampai keluarga saya untuk menjadi hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Semakin berkenan, saudaraku. Barangkali buat saudara, barangkali sempurna. Saudara pikir, wah aku udah baik kok. Seperti Ayub, saudara. Dia pikir dia udah baik. Enggak. Tuhan mau dia semakin berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan berikan ujian. Tuhan mau hidup kita semakin berkenan, saudara. Semakin sempurna dalam hidup ini. Saudara tahu, sampai masa-masa yang sulit ya hadapi, saudaraku. Tapi cara pandang saya kepada Tuhan, saudaraku. Tapi cara pandang saya terhadap masalah itu, saudaraku. Bukan lagi sebagai hukum, sebagai ujian. Itu membuat saya semangat. Membuat saya tahu bahwa ada pengharapan dalam Yesus. Saya bangkit, saudaraku. Saya nggak menangisi masalah saya. Saya nggak menangisi, saudaraku, persoalan saya. Saya bangkit, saya lakukan bagian saya sebagai seorang suami. Saudaraku, saya jualan makanan, saudaraku. Saya jualan roti dari rumah ke rumah. Saya jualan nasi kuning dari rumah ke rumah, saudaraku. Hari Minggu saya, saudaraku, harus mempersiapkan khotbah di gereja yang saya gembalakan. Saya mengatakan sesuatu yang susah, yang benar-benar sulit dalam hidup saya. Hari-hari itu, saudaraku, penghakiman demi penghakiman. Yang menghakimin orang Kristen, bahkan juga ada hamba-hamba Tuhan, saudaraku, yang menghakimi. Saudaraku, tapi saya mengucap syukur juga banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan yang ngasih kekuatan. Saya ingat Christine, saudaraku, adiknya Pak Niko itu teman saya pelayanan sejak awal-awal, saudaraku. Ibu Christine itu. Dia kasih saya kekuatan sama istri saya. Karena kita teman baik dari dulu sama suaminya Peter, kita pelayanan. Saudaraku, sejak kita sebelum nikah, kita pelayanan bareng. Saya tahu, saudaraku, saya juga datang, saudaraku, saya pernah tawarin, kalau saudara tahu di gereja di Jakarta namanya Dr. Yanto, Gibi. Saya tawarin Dr. Yanto, saudaraku. Dr. Yanto tahu cerita sebanyak tentang apa yang saya alami. Saudaraku, karena dia juga yang waktu itu, saudaraku, yang nangani salah satu dokter daripada istri saya. Masa-masa sulit yang saya lakukan, saya tidak pernah meminta, saudaraku, pada manusia. Kalau Tuhan kasih saya berkat, terus istri saya berobat itu karena teman-teman yang... Tapi orang hakimi saya kata hamba Tuhan minta-minta, nggak tahu diri. Saya ditelepon seorang hamba Tuhan, bilang, Fet, tahu diri dong. Lu hamba Tuhan minta-minta, katanya. Hati saya sakit, saudara. Tapi saya belajar. Saya hidup bukan dari apa kata orang, saya hidup dari kata firman. Amin.
Itu membuat sikap hidup saya berbeda, saudaraku. Saya tetap mencintai Tuhan, saya tetap melayani Tuhan. Ketika penghakiman datang, kami sudah, karena cara pandang kita berbeda, saudara, maka sikap kami berbeda. Maka kami tetap melayani Tuhan dalam kondisi apapun. Istri saya nggak bisa jalan, dia seret tubuhnya, dia doain orang sakit, saudaraku, di rumah sakit. Saudaraku, barangkali kita nggak banyak di mimbar, pelayanan di mimbar. Tapi ketika istri saya nggak bisa jalan, dia doain orang sakit di sampingnya. Orangnya udah kena kanker, saudaraku, angkat tangan, dokter sudah stadium akhir. Didoain oleh dia sembuh, saudaraku. Dia tetap semakin parah, tapi kami nggak peduli dengan kondisi kami. Kami hanya tahu bahwa Tuhan itu Tuhan yang baik, amin. Maka itu saya tulis sebuah lagu, Tuhan nggak pernah salah. Tuhan gak pernah tertidur, saya katakan. Masa-masa yang sulit, saudaraku, saya harus menyiapkan kebutuhan keluarga. Saya harus, saudaraku, menjaga istri saya. Istri saya sakit, bahkan tapi istri saya sudah katakan, dia kehilangan ingatan, saudaraku. Aduh, dia gak bisa tidur, kadang-kadang dia stres, kadang-kadang dia marah. Kenapa dia gak sadar? Maka saya gak harus bisa maklumi itu, saudaraku. Cara pandang saya berbeda lah, saudaraku, terhadap masalah yang saya hadapi. Karena saya tahu ada Tuhan yang akan bela saya. Amin. Saya tetap melayani Tuhan. Anak saya, saudaraku, ketika dia tahu dan mengenal Tuhan, cara pandang dia terhadap persoalan itu berbeda. Dia melihat, saudaraku, ada Tuhan yang akan selalu menolong dia. Maka itu, saudaraku, dikatakan ketika dia menghadapi masa-masa yang sulit itu, saudaraku. Ketika teman-temannya meninggalkan dia. Anak saya dibully oleh teman-temannya, saudaraku. Tapi dia mengambil keputusan, saudara, untuk mencintai Tuhan. Dia doa fajar, saudaraku, doa pagi, saudaraku, ketika kondisinya nggak baik. Tapi dia nggak peduli dengan kondisi tubuhnya. Dia melayani Tuhan sebagai guru sekolah minggu, saudaraku. Dia nggak peduli, saudaraku, dengan kondisinya. Dia tetap menceritakan kebaikan Tuhan buat anak-anak. Dan saya tahu, disitulah Tuhan melihat, saudaraku. Maka saya berkata demikian, saudaraku. Ketika masa-masa yang sulit saya hadapi, maka saya memiliki semangat juang yang luar biasa dalam hidup saya dan keluarga saya. Dan kami terus melayani Tuhan, kami nggak pernah berhenti sudah menceritakan kebaikan Tuhan. Karena kami tahu, saudaraku, mujizat itu pasti terjadi, amin. Mujizat itu pasti terjadi, saya katakan. Saudaraku, maka itu, saudaraku, maka kalau engkau, saudaraku, mengenal Tuhan, maka cara pandangmu terhadap mujizat itu akan berbeda. Mujizat itu bukan hanya sampai orang buta itu melihat. Bukan sampai hanya orang tuli itu mendengar, saudaraku. Itu mujizat, saya katakan. Tapi saudaraku, nggak sampai di situ saja mujizat itu, saudaraku. Tapi ketika engkau bisa kuat di tengah badai hidupmu, itu juga namanya mujizat. Amin. Ketika orang dalam penderitaan, saudaraku, dia setia sampai akhir, itu juga mujizat. Itu yang Tuhan katakan sama saya. Maka itu, saudara, ketika saya tahu hal ini, saya katakan terima kasih untuk mujizat saya alami. Maka saya katakan sama keluarga saya, ketika waktu kita diberkati, kita dipakai Tuhan, kita nggak pernah tanya kenapa kita diberkati. Pernah nggak saudara bertanya, ketika engkau makan, satu suap nasi engkau bertanya, kok bisa aku makan hari ini? Saudara, kita nggak pernah berpikir, karena kita sudah nyaman hidup kita. Tapi saudaraku, kalau kita lihat, saudara, di rumah sakit, saudara, maka itu banyak orang nggak bisa ngucap syukur. Dia bilang, udah diberkati ngomong susah, kenapa sih aku susah? Kenapa aku susah? Saudara, aku sudah perlu ke rumah sakit, ke ruang ICU, saudara lihat banyak orang pakai selang. Saudara, aku susah untuk makan, susah untuk bernafas. Kalau sudah bisa bernafas hari ini dengan baik, saudara bisa makan tanpa pakai selang, itu semua Tuhan, karena kebaikan Tuhan, amin. Maka saya katakan, saudara, maka saya katakan sama istri saya, kenapa waktu kita susah, waktu kita ngadapin masalah, kita tanya Tuhan kenapa dan mengapa. Saya bilang itu nggak adil, saya bilang. Saya bilang kita harus setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, akhiri pertandingan hidup ini dengan kesetiaan dan kehormatan. Memang nggak gampang ngomong itu, saudara. Tapi saya harus meyakinkan keluarga saya, bahwa apapun yang terjadi, tetap kita harus akhiri pertandingan ini bersama-sama. Saya percaya, saudara, setiap orang kan pulang ke rumah Tuhan kok. Istri saya sering ngomong gitu. Orang punya jadwalnya masing-masing. Tapi apakah kita mengakhiri pertandingan hidup kita dengan kesetiaan dan kehormatan? Makanya saudaraku, pengenalan akan Tuhan membuat engkau akan setia. Amin. Bahkan engkau akan melihat mujizat terjadi, saudara, ketika engkau taat kepada otoritasnya Tuhan.
Maka ketika saudaraku dikatakan, ketika saudaraku Simon taat saudaraku, maka itu Simon pergi saudaraku, dan dikatakan ayat 6, dan setelah mereka melakukan, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jalan mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-teman di perahu yang lain supaya mereka datang bantunya. Dan mereka itu datang lalu pergi bersama, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Mujizat Tuhan itu terjadi saudara. Maka istri saya selalu katakan, orang yang menabur, saudaraku, dengan apa? Mencucurkan air mata. Sekalipun dalam masa-masa lembah yang kelam, saudaraku, engkau akan menuai, saudaraku, dengan sorak-sorai, amin. Sampai pada berkas-berkasnya. Dan itu yang kami alami, saudaraku. Ketika kami taat lakukan bagian kami sama Tuhan. Saya lihat, saudaraku, anak saya yang tadinya bisa katakan sakit, saudaraku. Saudaraku, dokter katakan semua hasil tadi istri saya bilang negatif, bukan. Maksudnya sudah hasil semua sudah di rumah sakit sebelumnya itu positif semua di Singapura. Ketika 2012, saudaraku, ketika anak saya ngambil keputusan melayani Tuhan, tahun 2012, saudara. Awal kemarin, saudara, ketika kondisinya sepertinya seperti mau mulai memburuk. Tapi ketika kami cek ulang, semua tadi hasilnya positif, saudaraku. Di Singapura, saudaraku, bahkan di Jakarta. Hari itu dinyatakan apa, saudara? Semuanya negatif. Tuhan sembuhkan anak saya. Amin. Ketika dia nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan nggak hitung-hitungan dengan dia. Amin. Bahkan anak saya laki-laki katain dokter, aduh harusnya dioperasi. Apa yang dioperasi pun nggak bisa sembuh. Ketika mau dioperasi, saudaraku, ketika dokter profesor cek ulang, saudara, ketika sudah dicek ulang, dokter katakan apa? Apa yang perlu dioperasi? Ususnya tertutup, saudara. Dan virusnya semuanya mati, dan hari anak saya sembuh, saudaraku. Amin. Istri saya pulih, saudaraku. Ekonomi saya pulih, saudaraku. Bahkan saya bisa kuliahkan anak-anak saya hari ini. Saya katakan, waktu-waktu saya bertanya apa bisa, tapi hari ini saya lihat Tuhan berkati. Sehingga saya bisa menyekolahkan anak-anak saya. Hari ini saya cuma mau katakan buat saudara, jangan pernah takut, amin. Saudaraku, ketika kau hadapi persoalan apapun dalam hidup ini, saudaraku, carilah Tuhanmu, amin. Kenali Tuhanmu, saudaraku, lebih lagi. Ambil waktumu lebih lagi, saudaraku, untuk duduk di kaki Tuhan. Bersekutu, ambil waktu untuk berdoa lebih banyak. Cari isi hatinya Tuhan lewat firman-Nya, saudara. Maka kau akan mengalami kekuatan, cara pandangmu akan berbeda, sikap hidup, perkataanmu lagi tidak penuh dengan keluhan, tapi dengan ucapan syukur. Amin. Kau selalu katakan terima kasih, itu yang kami lakukan. Ketika istri saya sudah nggak bisa apa-apa, udah hilangan, dia cuma angkat tangan, saudaraku, dia bilang terima kasih Tuhan. Saya tahu dia tulis semua lagu ini, saudaraku. Itu sebagai bukti betapa dia mengucap syukur kepada Tuhan di tengah persoalan. Saudaraku, dia katakan segala musim dan apapun, aku tetap menyembahmu Tuhan. Saya mengatakan masa-masa yang sulit, saudara. Tapi saya katakan hari-hari itu, saya bangga sekali sama Tuhan. Biarpun saya jualan roti nasi, saudara. Ketika saya ketemu orang, saya cerita, saudaraku, saya tanya gimana kabarnya Pak Bu. Oh, saya punya masalah, saya ceritakan kasih Tuhan. Mereka sudah dijamah Tuhan, mereka diselamatkan. Karena satu roti nasi kuning, saudara, saya jual, satu jiwa diselamatkan. Saya bersyukur, saya merasa, saudaraku, bahwa dalam keadaan masalah pun saya masih berguna buat Tuhan. Amin. Tuhan bisa pakai di masa-masa yang sulit ini, saudaraku. Saya bisa ceritakan kebaikan Tuhan. Saya bisa memenangkan jiwa. Saya tahu itu karena Tuhan yang baik. Amin. Hari ini saya mengatakan buat setiap kita, kenali Tuhanmu hari ini, saudara. Cari dia lebih lagi. Maka firman Tuhan katakan kita pilih, ketika engkau mencari dia, kau akan menemukan dia. Akan menemukan dan Tuhan akan memulihkan keadaanmu. Dan itu yang saya alami hari ini. Saudaraku, saya tidak lebih hebat dari saudara. Saya juga manusia yang sama. Tapi satu hal yang saya ambil sebuah keputusan yang benar. Untuk mencari Tuhan, mengenal dia, duduk di kakinya, tetap mempercayai dia. Maka kami mengalami mujizat. Kalau saudara lakukan hal yang sama, saudara pun akan alami mujizat malam ini. Apapun, sebesar apapun penyakitmu, saudaraku, sesulit apapun penyakit, barangkali dokter sudah angkat tangan, atau orang-orang yang kau cintai sedang sakit di Indonesia, dan saudaraku percaya kepada Tuhan, cari Tuhan, kenali Tuhan lebih lagi. Temui dia, maka mujizat itu akan kau alami. Amin. Masalah rumah tangga kau hadapi, barangkali hari-hari ini masalah, barangkali kau menghadapi hubungan suami istri mulai renggang, mulai hambar. Temui Tuhan, saudara, cari dia. Saudara, maka engkau akan menemukan pemulihan terjadi dalam keluargamu. Maka akan mujizat Tuhan terjadi malam ini. Tutup mata saudara.
Renungkan firman Tuhan ini, saudara. Betapa Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan yang mencintai kita lebih dari segalanya. Dia buktikan itu ketika dia mati di kayu salib untuk menebus dosa. Bahkan oleh Tuhan darahnya engkau disucikan. Bahkan oleh bilurnya engkau disembuhkan. Dan itu pun masih terjadi hari ini. Rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni Tuhan. Kalau aku mengandalkan kekuatanku. Ampuni Tuhan kalau aku sempat kecewa kepada Tuhan. Ketika masalah-masalah itu datang. Ketika doa-doaku belum kau jawab. Ketika masalah-masalahku belum diselesaikan. Ampuni kalau aku kecewa, aku mengeluh, aku marah, aku mengancam engkau Tuhan. Tapi malam ini aku bertobat. Aku mau kembali kepadamu Tuhan. Aku mau menemukan engkau malam ini. Tinggallah kembali dan jadilah engkau Tuhan atas hidupku Tuhan. Jadi engkaulah Raja, berdaulatlah atas hidupku. Dan aku mau tunduk pada otoritasmu malam ini. Tuhan, ini setiap kami. Saudara yang ingin malam ini mengalami kebaikan Tuhan. Malam ini kasih daripada Tuhan yang akan memulihkan keadaanmu. Dan saudara mau malam ini mengakui di hadapan Tuhan, ini aku Tuhan. Aku butuh engkau. Aku perlu engkau. Saudara bisa saudara angkat tangan saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan.